Sekarang nomor 4. Nomor 4 apa ini? Seorang pengamat yang berada di daerah ekuator ingin melihat gugus Pleiades, alfanya 3 jam 45 menit. Alfanya 3 jam 45 menit. Deklinasinya 24 derajat ya. 22. Deklinasinya 24 derajat 22 menit. Seorang pengamat yang berada di daerah ekuator berarti lintang pengamatnya sama dengan 0 ya. Mencapai meridian pengamat pada pukul 23. Mencapai meridian pada pukul 23. Jadi ini si Pleiadesnya ini mencapai meridian pukul 23 waktu lokal ya. Pada tanggal berapa peristiwa tersebut dapat terjadi atau dapat dilakukan gitu ya. Gimana caranya berarti? Kalau yang ditanya tanggal, berarti kita kan nyarinya RA matahari ya. RA mataharinya berapa, nanti itu yang bisa dicari, yang bisa kita konversi ke tanggal misalnya. Nah sekarang pengamat di ekuator melihat benda itu alfa segitu, mencapai meridian pukul 23. Kalau mencapai meridian pukul 23, berarti kalau mencapai meridian pukul 23 berarti artinya ketika dia mencapai meridian itu mataharinya, HA mataharinya adalah dari sini ya, HA mataharinya adalah 11 ya, 11 jam ketika hal itu terjadi. Nah, RA-nya segitu. Kalau RA-nya segitu berarti kita bisa nyari LST ya. Jadi gini, ketika di meridian itu HA Pleiadesnya kan 0 jam ya. Berarti kita bisa cari langsung gini aja. LST sama dengan LST. Berarti HA Pleiades ditambah RA Pleiades sama dengan HA matahari. Jadi ketika kejadian, ini persamaan ini berlaku ya ketika kejadian. Berarti HA ketika di meridian, ketika Pleiades di meridian kan 0. RA-nya ya memang segitu, RA-nya dia 3 jam 45 menit. Berarti LST ketika kejadian itu sekian jam. Nah, HA matahari ketika kejadian itu jam 23 waktu lokal, berarti HA-nya 11 jam ditambah RA matahari yang kita mau cari. Berarti RA mataharinya adalah 3 jam dikurangi 11 ya. 3 jamnya ditambah 24 dulu baru dikurangi 11. Berarti 16 jam 45 menit ya. Oke, RA matahari sekian. Nah, sekarang ini nyari tanggal berapa ini kalau RA matahari sekian? Oke, kalau hafal kan grafiknya gini ya RA ya. Kan 0 jam, 6 jam, 12 jam, 18 jam. Nah, kalau 16 jam berarti di sekitar sini. Padahal ini kan 21 Maret atau 20 Maret, ini 21 Juni, 23 September, ini 22 Desember. Berarti antara September dan Desember. Antara September, Oktober, November, Desember. Berarti pilihannya kalau enggak A, B, C ya. Nah, sekarang yang benar yang mana? Kalau 12 jam sampai 18 jam itu kan selisihnya 6 jam ya. 6 jam ditempuh dalam waktu 3 bulan ya. 3 bulan. Berarti kalau 16 jam dari 12 jam itu berapa jam? Itu kan berarti 16 kurang 12, 4 jam 45 menit dibagi
6 jam kali 3 bulan itu berapa hari? 90-an hari lah. Anggap dari sini ke sini 90-an hari lah ya. 90 hari kira-kira berarti berapa tuh? 72-an hari dari tanggal 23 September. Sekarang berarti 23 September ditambah 72 hari berapa tuh? Ini kan berarti 2 bulan lebih ya. Berarti 23 September, Oktober, November, 23 Oktober, 23 November ditambah masih berapa hari lagi? 12 dari 23 November. 23 November berarti Desember ya. Jawabannya 1 Desember berarti kemungkinan. 23 tambah 12 berapa? Lebih dari 1 sebetulnya. Tapi ya kan ini hitungan kasar ya. Jadi jawabannya yang B ya. Karena ini hitungan kasar saja. Karena pilihan ganda ya pakai hitungan kasar aja. Oke, jawabannya yang B. Hitung deklinasi maksimum matahari bagi pengamat di kota Reykjavik. 64 deklinasi maksimum matahari. Lintangnya 64 derajat, 8 menit LU. Lalu agar tidak terjadi twilight ya maksudnya. Twilight adalah suatu peristiwa di mana pada saat matahari sesaat sebelum terbit atau setelah terbenam masih terdapat sinar matahari yang dihamburkan dan dipantulkan oleh atmosfer bumi sehingga pada saat tersebut langit tidak benar-benar gelap. Ya, paham. Maksudnya deklinasi maksimum bagi pengamat di kota itu agar tidak terjadi twilight. Sepanjang malam maksudnya. Jadi sepanjang malam tuh twilight terus gitu berarti ya. Mungkin sih kalau lintang tinggi kan mungkin ya. Nah, sekarang ditanya deklinasi maksimum matahari agar tidak terjadi twilight sepanjang malam. Batasnya twilight berapa ini? Nggak dikasih tahu twilightnya berapa ya. Oke, nggak apa-apa. Sekarang kita lihat pilihannya aja. Pilihannya 64 derajat. Deklinasi maksimum matahari nggak mungkin 64 derajat ya. Kan cuma dari deklinasi matahari itu kan cuma dari 23,5 sampai minus 23,5. Jadi nggak mungkin kalau deklinasinya 64. Pecah pilihan A dan D jelas salah ya. Nah, kalau misalnya yang C, gambar aja Pak. Yang bintangnya 64, berarti ini utara, ini selatan misalnya. 64 di sini lah ya. Ini kutub langit utaranya. Ini kutub langit selatan. Ini berarti horizon ekuatornya dia. Nah, sekarang kalau misalnya deklinasinya positif gini sampai 2 sebentar. Ini kan berarti selisihnya 90 kurangi 64 berapa sih? Ini dari sini ke sini nih 25 derajat 52 menit. Berarti matahari nggak mungkin sampai siang terus kan ya? Jadi kalau matahari lebih dari 255, dia akan mengalami siang terus 24 jam. Tapi kan matahari nggak mungkin lebih dari 25 derajat. Jadi makanya dalam setahun dia nggak mungkin ngalamin siang 24 jam, malam 24 jam. Kalau misalnya gini, dia di sini, misalnya 23,5 aja. Berarti kan dia sepanjang malam ini akan twilight karena turunnya cuma 25,5 dikurangi 23,5, cuma 2 derajat ya. Kalau 2 derajat ini berarti twilight terus ya. Sepanjang malam ini akan twilight terus. Pilihan yang benar kan kalau nggak BC ya. Kalau nggak BC, sehingga
Kalau 23,5 kan terjadi twilight, jelas. Berarti 7 ini yang kemungkinan yang benar ya. Kalau deklinasi cuma 7, berarti kan di sini misalnya ya. Nah, ini kan cuma 7, berarti selisihnya dari horizon ke situ enggak 2 lagi. Kalau 23,5 kan cuma 2. Kalau 7, 52 berarti 25 derajat, 32 menit dikurangi 7, 52. Berarti berapa tuh? Ini 52 ding. 25 kurangi 7 berapa? 18. Bener tuh, pakai yang astronomi nih, batas astronomi ternyata. Jadi yang benar pilihannya yang B ya. Jadi dia pakai batas yang astronomi yang 18 derajat ini. Ya coba-coba aja dari pilihannya ya. Karena yang masuk akal yang B ya berarti yang B. Komet Borisov merupakan jenis komet periode panjang yang berada pada jarak terdekat 0,45 SA. Jarak terdekatnya R-nya 0,45 SA dari matahari pada tahun 2010. Perbandingan kecepatan lepas orbit komet dari tata surya saat di titik perihelion dan aphelion sebesar 21,05812. Tentukan besar periode orbit komet tersebut. Yang ditanya periode. V-escape-nya perbandingannya segitu. V-escape ketika di titik perihelion dan aphelion. V-escape ketika di perihelion banding V-escape ketika di aphelion sama dengan 21,05812. Ini berarti V-escape itu kan selalu akar 2 GM per jarak gitu ya. Nah, ketika di perihelion berarti ini R-nya R perihelion, ketika di aphelion ini R-nya R aphelion gitu ya. Jadi ini sebetulnya sama dengan perbandingan kecepatan berarti akan sama dengan perbandingan jarak di akar ya, dibalik. Jadi V-escape di perihelion berarti ini akan sama dengan R di aphelion per R di perihelion tapi di akar gitu ya. Karena lihat rumusnya R-nya di bawah, ini tinggal saya balik terus. Akarnya masih gitu ya, 2 GM-nya aja yang hilang. Nah, berarti ini perbandingannya kayak gini. Padahal ini R perihelion-nya ada ya, segini SA. Nah, kalau mau nyari periode kan butuh A. Sekarang kita mau nyari A, gimana caranya? Nah, berarti dicari dulu A-nya ya. Berarti ini RA dibagi RP itu akan sama dengan ini kuadrat ya. 21,05812 kuadrat. 21,05812 kuadrat sama dengan 443,44. Jadi jarak terjauh dibagi terdekatnya 443 kalinya. Nah, karena ini RP-nya ada, maka kita bisa cari RA-nya ya. Jadi RA-nya sama dengan 443 dikali 0,45. RA-nya adalah 199,55 SA gitu ya. Ini SA. Nah, berarti A-nya A dari orbit kometnya adalah setengah dari RP ditambah RA kan ya. Lihat, ingat elips. Berarti A-nya sama dengan tambah 0,45 dibagi 2. A-nya adalah 99,999. Ya, ini maksudnya 100 kayaknya ya, 100 SA. Nah, kalau A-nya 100 SA berarti periodenya berapa tahun? Ya, tinggal pakai hukum Kepler 3 karena ini udah SA, terus mengorbit matahari, berarti kita tinggal beneran pakai hukum Kepler 3 dibandingin dengan bumi. Di periodenya akan ketemu A pangkat 3 di akar, di mana A-nya dalam SA, ini P-nya langsung ketemu dalam tahun gitu ya. Jadi P-nya sama dengan
100 pangkat 3 berapa? 100 pangkat 3 1 juta. 1 juta dikali 1000 berarti ya. 1000 tahun gitu. Udah. Jawabannya berarti B. Oke. Oke. Banyak yang B jawabannya. Oke, nomor 7. Apa ini? Bagaimana akhir kehidupan dari suatu bintang darat utama yang bermassa sama dengan massa matahari? Di darat utama masanya sama dengan massa matahari ya. Berarti kalau hafalannya ya akhir matahari kayak apa gitu kan. Berarti yang benar jawabannya matahari itu nanti matinya gimana? Matinya kan jadi planetary nebula, intinya jadi katai putih gitu ya. Jadi jawabannya yang A. Nomor 7A ya. Nomor 7A. Oke. Sekarang nomor 8. Nomor 8. Pilih pernyataan yang benar tentang gugus terbuka dan gugus bola. Oke. A. Gugus terbuka didominasi oleh bintang-bintang tua dan bentuknya tidak beraturan. Gugus terbuka didominasi oleh bintang-bintang tua dan bentuknya tidak beraturan. Bentuknya tidak beraturan benar. Didominasi oleh bintang-bintang tua salah ya. Oke, yang B, gugus bola mengandung sedikit materi apa itu? Materi antar bintang lah. Dan banyak dijumpai bintang-bintang tua. Sedikit materi antar bintang, betul. Banyak dijumpai bintang-bintang tua, betul. Berarti B kemungkinan benar ya. Kita cek dulu yang lain. Bintang paling terang di gugus bola ada raksasa biru. Adalah apa ada? Sedangkan di gugus terbuka bintang raksasa merah. Paling terang di gugus bola harusnya yang raksasa merah ya. Di gugus terbukanya yang raksasa biru. Oke, yang D, gugus terbuka memiliki bentuk tidak beraturan, betul, dan mengandung sedikit materi antar bintang. Salah, harusnya banyak materinya. Plasentanya masih banyak. Yang E, gugus bola dihuni oleh bintang-bintang tua dan sedikit dijumpai bintang katai putih. Gugus bola dihuni oleh bintang-bintang tua, benar. Dan sedikit dijumpai bintang katai putih. Sedikit dijumpai bintang katai putih. Yang benar sedikit atau banyak? Wah, lupa saya. Oke, kayaknya jawabannya B ya. Kalau nggak B, tapi kayaknya B. Di gugus bola mungkin banyak katai putihnya kayaknya. Mungkin nanti perlu saja. Oke, nomor 9. Perhatikan orbit bintang ganda di bawah ini. Pilih pernyataan yang benar. Periode orbit bintang A lebih besar dari periode orbit bintang B. Periodenya harusnya sama kalau bintang ganda ya. Jadi A sama B periodenya sama. Jadi A salah. Yang B, kecepatan orbit bintang A mengelilingi pusat massa lebih besar kecepatan orbit bintang B. Kecepatan A mengelilingi pusat massa lebih besar. Benar ya. Kalau lihat gambarnya kayak gitu. Pusat massanya kan di situ ya. A-nya orbitnya lebih lebar, artinya kecepatannya lebih besar. Jadi B kemungkinan benar. Yang C, massa bintang A lebih kecil ketimbang massa bintang B. Ya benar. Massanya lebih kecil kalau orbitnya lebih lebar gitu. Yang D, semua pernyataan di atas benar. Yang E, tidak ada pernyataan yang benar. Ini pusat massanya di mana sih? Itu ada X-nya bukan pusat massa kan? Masa pusat massa di situ, B-nya di sana. Yang B, kecepatan orbit bintang A mengelilingi pusat massa lebih besar dari kecepatan orbit bintang. Kecepatan orbit bintang A mengelilingi pusat massa lebih besar kecepatan orbit bintang B. Nggak ada kata darinya ya. Berarti yang dimaksud di pernyataan B itu kecepatan B-nya lebih besar dari A gitu ya.
kecepatan orbit bintang A mengelilingi pusat massa lebih besar kecepatan orbit bintang B. Berarti yang B salah ya, kalau yang dimaksud B-nya lebih cepat dari A. Nggak ada kata dari, lebih besar dari. Tapi lebih besar kecepatan orbit bintang B. Berarti yang B salah. Berarti jawabannya C ya. C. Oke, nomor 10. Sebuah galaksi jauh diamati mengalami pergeseran merah. Oke, hitung lagi nih. Dan bergerak dengan kecepatan, jadi V-nya 2100 km per detik. Jika konstanta Hubble sebesar 70 km per detik per megaparsec, hitung jarak galaksi tersebut dari bumi. Jaraknya berapa? Ya, pakai hukum Hubble ya. Anggap mengembang konstan, V sama dengan H0 dikali D. Jadi D-nya sama dengan 2100 dibagi 70 ya. 1 bagi 73, berarti 30 megaparsec. Jawabannya yang D ya. Gitu nggak? Oke, 10D.